Mengundang dari narasumber kami yang ketiga dari BKKBN, ada Pak Ridwan. Pak Ridwan akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan tupeksi dari BKKBN, Pak Ridwan ya. Untuk mempersingkat waktu kami persilakan Pak Ridwan, kurang lebih 7 sampai 10 menit ya Pak Ridwan. Makasih. Silakan Pak Ridwan. Baik, terima kasih Pak Koko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu narasumber yang kami hormati, Bapak Ibu Kepala UPDKB seluruh Indonesia. Slide-nya bisa ditampilkan, panitia, mohon izin. Pada kesempatan yang baik ini, sore ini kami dari Direktorat Bina Penggerakan Lini Lapangan ingin menyampaikan beberapa hal terkait tentang penggerakan lini lapangan lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting. Sistematika yang ingin saya sampaikan itu ada 6 sebetulnya Bapak dan Ibu. Ini mudah-mudahan 10 menit bisa tercapai, ada 47 slide. Yang paling banyak itu slide-nya hasil pemutakhiran dari pendampingan tim pendamping keluarga sebetulnya. Data LC-MIL per 2 Oktober tahun 2023. Itu yang paling banyak, nanti saya akan tampilkan ke Bapak dan Ibu sekalian. Sistematika yang pertama nanti mungkin nggak terlalu banyak kebijakan dan strategi, saya yakin Bapak dan Ibu sekalian sudah hafal apa itu Stranas, pilar dan sebagainya gitu. Lalu kedua adalah akan saya sampaikan tentang TPPS di tingkat kabupaten kota, kecamatan sampai dengan desa kelurahan. Yang ketiga adalah tenaga lini lapangannya untuk percepatan penurunan stunting. Lalu yang keempat ini yang paling banyak slide-nya, hasil pemutakhiran dan pendampingan Catin, ibu hamil, pasca salin sampai dengan Baduta dalam aplikasi LC-MIL, data yang kami tarik per 2 Oktober tahun 2023, lalu ada Dasyat, dapur sehat atas stunting dan tantangan usulan solusi penguatan PPS konvergen. Slide. Ya, baik Bapak dan Ibu sekalian, ini Stranas gitu ya. Di dalam Perpres 72, pasal 6 ayat 2 itu diamanatkan ada 5 pilar. 5 pilar tersebut yang pertama adalah bagaimana menguatkan komitmen dan visi kepemimpinan di seluruh level. Baik pusat, provinsi, kabupaten kota, desa sampai dengan kelurahan gitu ya. Lalu yang kedua, peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan juga pemberdayaan masyarakat. Pilar yang ketiga, peningkatan konvergensi ya, konvergensi spesifik gitu ya dan sensitif di berbagai level. Dan keempat adalah bagaimana meningkatkan ketahanan pangan dan gizi. Yang terakhir, yang kelima adalah penguatan dan pengembangan sistem data informasi, riset dan inovasi. Di dalam Perpres pasal 6 ayat 2 tertulis begini. Lalu diimplementasikan, direalisasikan menjadi kegiatan prioritas di dalam Perban nomor 12 tahun 2021. Pasal 4 ayat 2. Yaitu tentang penyediaan data keluarga berisiko stunting, lalu pendampingan kepada keluarga berisiko stunting, pendampingan semua calon pengantin atau calon usia subur, surveillance dan audit kasus stunting. Ini merupakan pilar yang ada di dalam Perpres yang diterjemahkan ke dalam kegiatan prioritas yang ada di dalam Peraturan Badan nomor 12 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Angka Stunting di Indonesia atau sering kita singkat dengan RANPASTI. Slide. Bapak dan Ibu sekalian, untuk strategi pelaksanaan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting, kita harus ada 4 hal yang mungkin nanti dilihat dari level pusat, provinsi, pemerintah kabupaten kota sampai dengan di pemerintah desa. 4 hal tersebut bagaimana level sampai dengan desa ini melakukan penguatan perencanaan dan penganggaran. Lalu peningkatan kualitas pelaksanaan, lalu peningkatan kualitas pemantauan evaluasi dan pelaporan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Di slide ini saya ingin meng-highlight di penguatan perencanaan dan penganggaran. Gitu ya. Notisi BPKP. Beberapa hari lalu kami baru saja beraudiensi dengan BPKP Bapak dan Ibu sekalian 2 atau 3 hari yang lalu.
terkait hasil pengawasan percepatan penurunan stunting triwulan kedua, artinya bulan April, Mei, Juni, gitu ya. Jadi dari hasil tersebut dengan sampel 34 provinsi, 72 kabupaten kota, hasil dari perencanaan dan penganggaran di tingkat provinsi untuk penganggaran percepatan penurunan stunting hanya 1,9%. Ini hasil BPKP. Yang kedua, hasil pengawasan BPKP terhadap stunting di tingkat kabupaten kota dari 72 kabupaten kota sampel yang menganggarkan perencanaan percepatan penurunan stunting itu hanya 2,2%. Ya, ini hasilnya. Jadi hasil ini ya, jadi sebagai pengingat kita bersama terhadap pilar pertama yang tadi saya sebutkan, terhadap 5 pilar, yaitu peningkatan komitmen dan visi penganggaran dan sebagainya. Lalu selanjutnya dari sampel 72 kabupaten kota, kalau dijumlahkan seluruh anggaran percepatan penurunan stuntingnya dapat angka 2,4 triliun Bapak dan Ibu sekalian. Ini hasil pengawasan BPKP kemarin. Dari 2,4 triliun, 1,3 triliun itu memang sudah dilihat perencanaan penganggarannya menyasar langsung kepada masyarakat. Ya. Lalu 1,1 triliun tidak menyasar langsung kepada masyarakat. Kita break lagi yang tadi kan 54% gitu ya, 1,3% itu berarti 54%. Kalau 1,1 triliun itu berarti sekitar 46% yang tidak menyasar kepada masyarakat. Dari 4,46% tersebut di break oleh BPKP, 27%-nya isinya adalah honorarium. Ini hasil pengawasan BPKP. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian di kabupaten ada ya, sudah didatangi oleh BPKP perwakilan di masing-masing kabupaten. Jadi kemarin kami 2 hari atau 3 hari yang lalu menerima hasil ini kepada BPKP, dan ini mungkin nanti akan menjadi PR kita bersama, akan menjadi pengingat lah kita bersama untuk komitmen visi dan juga perencanaan penganggaran ini lebih kita konsenkan gitu ya. Lalu untuk yang paling bawah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Ini juga hasil BPKP terhadap pengukuran TPPS di tingkat provinsi, kabupaten kota, desa, kelurahan gitu ya. Ternyata 64% hasil dari BPKP ini sudah memahami gitu ya. Sisanya itu ada beberapa level itu belum memahami. Belum memahaminya dari sini apa gitu? Belum memahami tugas dan kewajiban masing-masing TPPS. Jadi 64% sudah memahami, dan sisanya berapa itu berarti 36% itu belum memahami tugas dan kewajiban di level provinsi, kabupaten kota sampai dengan desa kelurahan. Ini hasil yang saya sampaikan untuk sebagai kebutuhan bersama. Slide. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, untuk tahun 2023 ini ya kita menguatkan 5 hal ini. Yang pertama, menguatkan kelembagaan, gitu ya. Bagaimana nanti daripada TPPS di Pak tingkat. Ridwan, mohon maaf 3 menit lagi ya Pak. Ya, baik ya. Ini menguatkan kelembagaan, lalu Satgas, TPK, data dan optimalisasi realisasi BOKB tahun 2023. Mohon izin Bapak dan Ibu sekalian, untuk realisasi BOKB juga ini cukup rendah. Di dalam aplikasi Morena ini belum sampai 50% gitu ya.
untuk DAK fisik dan juga BOKB operasionalnya gitu. Jadi mohon nanti bantuan dari Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengoptimalkan penganggaran ataupun merealisasikan penganggaran yang ada untuk percepatan stunting. Slide. Oke. Slide Mas. Baik. Saya ingin berbicara di slide ini adalah bagaimana penguatan peran Satgas stunting yang ada di tingkat kabupaten kota. Slide. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, di Satgas stunting yang ada di tingkat provinsi, kabupaten kota, ya, sedang di desa kelurahan itu juga Satgas stunting ya. Kita menyebutnya Satgas stunting itu PKB, PLKB dan TPK gitu ya. Di tingkat provinsi ini ada tim program yang dikoordinatori oleh program manager gitu, dibantu oleh program manager bidang program dan kegiatan dan program manager bidang data dan kegiatan gitu ya. Yang fungsinya salah satunya adalah melakukan konsultasi, fasilitasi koordinasi dan penguatan penyediaan jatah stunting kepada seluruh pemerintah ya, pemerintah provinsi, kabupaten kota sampai dengan ke tingkat layanan sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting, dalam hal ini adalah CQ Sekretariat Stunting Pusat gitu ya. Slide. Ini slide saja langsung saja karena waktu. Baik. Bapak dan Ibu sekalian, di struktur TPPS Kabupaten Kota ini ada beberapa kegiatan yang memang kita dorong ya untuk lebih dikuatkan di tahun 2023 dan 2004. Antara salah satunya adalah memperkuat audit kasus stunting di tingkat kabupaten kota gitu ya, yang dalam 1 tahun melalui dana BOKB ini ada 4 kali gitu ya, betul ya, ada 4 kali. Lalu yang kedua adalah memperkuat fungsi Satgas Technical Assistant, yaitu melalui rekonsiliasi Satgas yang dilakukan oleh teman-teman dari Sekretariat Stunting Pusat. Slide. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, peran daripada tenaga lini lapangan dalam TPPS kecamatan maupun desa atau kelurahan adalah yang dimaksud dengan tenaga lini lapangan adalah tenaga pelaksana dan juga pengelola program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting di tingkat lini lapangan gitu ya. Siapa itu? Penyuluh keluarga bencana PKB ataupun penyuluh lapangan keluarga bencana PLKB dan juga TPK yang sudah terbentuk di seluruh Indonesia itu sejumlah 200 tim atau 600.000 orang. Slide. Ya, ini merupakan profil 13.000 kita punya penyuluh ya. Slide. Oke. Untuk struktur TPPS kecamatan untuk tahun 2023 dan sampai dengan tahun 2024 bagaimana nanti di tingkat kecamatan para penyuluh yang tenaga lini lapangan ini memperkuat ataupun mendorong pelaksanaan mini lokal stunting yang ada di tingkat kecamatan. Ini juga sudah dibantu oleh dana BOKB dalam setahun 10 kali gitu ya. Mini lokal Pak Ridwan, waktunya sudah selesai. Mungkin ya? Closing silakan bisa ditutup. Baik, ini masih banyak. Kira-kira mungkin itu Bapak dan Ibu nanti slide yang sudah saya sampaikan ini nanti bisa Bapak Ibu baca, ada di SD link nanti. Mungkin kalau seumpamanya ada beberapa hal yang mungkin bisa kita diskusikan nanti melalui forum lain akan kami diskusikan forum lain. Mungkin itu saja, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan aplaus untuk Pak Ridwan. Baik, mohon maaf Pak Ridwan, kita mengejar waktu karena sudah mendekati maghrib ini, khawatir.